Selamat pagi, salam damai sejahtera, senantiasa melimpah dalam Kristus. Pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan topik anugerah yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara, rupanya tidak mudah dunia ini memandang apa yang disebut dengan kasih karunia. Ya. Tetapi gereja itu harus menempatkan ini pada posisi yang seharusnya. Ya. Fakta iman kita mengatakan bahwa keselamatan itu bukan usaha kita sendiri, tetapi benar-benar karena pemberian Tuhan. Tapi pada sisi yang lain memang benar bahwa apa yang kita peroleh itu memang merupakan buah dari satu usaha bayar harga perjuangan kita. Ya. Nah, dari sisi kehidupan kita mengenal Tuhan, fakta iman mengatakan bahwa keselamatan itu adalah 100% anugerah. Dan kalau kita punya pikiran yang berbeda atau berlawanan dengan itu, maka terlihat Bapak Ibu screen-nya? Halo? Iya, Pak. Oke, ya. Ya. Kalau pandangan iman kita berlainan dengan itu, firman Tuhan nanti katakan bahwa itu akan menghasilkan satu ajaran yang tidak sehat, gitu ya. Jadi begitu susahnya memahami kasih anugerah karena berpikiran gitu ya, untuk orang bisa menduduki jabatan tertentu atau menikmati fasilitas, tentu dalam hukum-hukum dunia itu harus diperjuangkan dengan luar biasa. Ya. Bahkan punya satu kata-kata yang lazim, tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. Itu membuktikan bahwa segala sesuatu, itu yang namanya kasih anugerah atau pemberian cuma-cuma, itu tidak ada hukum di dunia ini. Ya. Nah, tetapi sesungguhnya pokok-pokok iman kita mengajarkan satu prinsip yang benar-benar berbeda, yaitu bahwa keselamatan, di mana itu merupakan satu karya yang sangat mulia, ya, berharga, sangat agung. Karena keselamatan itu yang nantinya menghantarkan kita kepada Allah yang sesungguhnya. Itu kita terima dengan gratis. Itu kita terima bahwa itu sama sekali bukan karena jerih lelah kita, usaha kita, harga yang sepadan kita bayar, tetapi semuanya pokok iman kita mengajarkan itu adalah benar-benar kasih Allah. Nah, ini kok kayak di luar kontrol saya ya? Apa namanya, ininya, setelah saya menyetujui Pak Sabar masuk tadi. Ya. Nah, di 1 Timotius 4 ayat 6, firman Tuhan itu berkata demikian. Jadi susah dikontrol. 1 Timotius 4 ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu. Jadi pada firman sebelumnya itu Timotius menyampaikan banyak orang yang melarang kawin mengawinkan, kemudian untuk memperoleh sesuatu dalam iman orang harus melakukan ajaran ini dan itu, gitu ya. Tetapi Timotius mengajarkan dengan selalu mengingatkan hal-hal itu, atau kalau kita terus memberikan pengetahuan kepada saudara-saudara kita bahwa kasih karunia keselamatan itu merupakan kasih karunia yang sesungguhnya,
Maka di sini katakan, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Jadi pelayan Kristus di sini adalah satu pelayan yang bisa memberikan pemahaman dengan sangat clear kepada setiap orang, kepada jemaat Tuhan, bahwa keselamatan itu benar-benar kasih karunia, gitu ya, yang baik, yang terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, jadi mengajarkan bahwa keselamatan itu 100% gratis kasih karunia, itu merupakan satu bukti kita sedang mengarahkan orang pada pokok iman yang benar dan memberikan ajaran yang sehat. Nah, pemahaman yang benar tentang pokok-pokok iman itu menentukan sehat tidaknya satu ajaran. Ya. Kalau seandainya kita melihat bahwa keselamatan itu merupakan buah dari usaha kita yang keras, itu akan menghasilkan satu hal, kita tidak akan melihat Allah yang penuh dengan kasih. Kita bisa melihat gambaran Allah yang sempurna dalam kasih-Nya, itu karena Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. Kita tidak terbayang begitu ya, kalau anak kita satu-satunya kita berikan pada sesuatu yang sesungguhnya tidak ada alasan untuk berbuat baik, membalas budi dan lain sebagainya, tapi kita berikan karena belas kasihannya. Itu hanya kita temukan kalau kita memandang keselamatan itu benar-benar kasih karunia. Kalau kita melihat keselamatan itu merupakan perjuangan kita, maka kita tidak akan menemukan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita menemukan Yesus sebagai juru selamat itu tentu tidak terlepas dari karya kematiannya, yang itu merupakan anugerah keselamatan bagi kita. Ya. Akankah keselamatan yang mulia itu menjadi sesuatu yang tidak bernilai bagi kita? Ya, banyak orang yang dalam ajaran agamanya, dia begitu bangga ketika dia melakukan hal yang sulit, seolah-olah itu memberikan kesepadanan akan keselamatan yang akan mereka terima. Proses yang panjang, yang menguras tenaga, yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bahkan ada yang menanggung rasa sakit, harus menderita selamanya. Mereka bangga sekali bahwa itu sebagai satu hal yang sepadan dengan karya keselamatan. Tetapi dengan satu konsep yang demikian, yaitu keselamatan itu kita tidak akan mempertemukan kita dengan pribadi Allah yang sesungguhnya. Kita sedang memperjuangkan keselamatan itu dengan usaha kita sendiri, dan itu pasti tidak akan mampu. Yang kedua, keselamatan karena kasih karunia itu justru akan menuntun kita pada kesempurnaan yang sesungguhnya. Karena apa? Kita memiliki teladan yang sesungguhnya. Kita memiliki teladan agung, di mana Dia sudah memberikan nyawanya bagi segenap hidup kita untuk diselamatkan dan akhirnya tinggal bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Akankah pemahaman tentang nilai yang mulia itu kepada kasih karunia itu membuat hidup kita justru tidak benar? Memiliki cara pandang yang menyepelekan? Tentu tidak. Yang Allah mau, pemahaman yang benar tentang pokok-pokok iman, ajaran yang sehat yang kita terima bahwa keselamatan itu 100% kasih karunia, tentu akan membangkitkan satu rasa syukur, satu rasa hormat, satu nilai penghormatan yang luar biasa kepada Allah, karena kasih-Nya yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat, yang mendasari kita, mengapa kita mau berjuang dengan keras untuk melayani Dia.
karena dari kasih karunia merupakan anugerah yang luar biasa, keselamatan itu telah kita terima, sehingga kita akan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarkan ajaran yang sehat, pokok-pokok iman yang benar, itu yang membuat kita semakin memahami, semakin terbukakan tentang keagungan dan keluar biasaan Allah kita yang sudah memberikan pengorbanan sepenuhnya karena kasih-Nya yang besar atas hidup kita, sehingga kita selalu bergerak, selalu berbuat, selalu berkarya, karena dorongan kasih yang sama bagi banyak orang. Mari kita berdoa.